بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Jika video ini muncul di beranda Anda, insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah kepada Anda. Dan sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya awali dengan doa dan harapan. Semoga saudaraku setiap penonton channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa tuliskan juga doa dan harapan serta hajat kalian semua, agar bisa kita aminkan bersama-sama. Semoga setiap doa yang dipanjatkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, para pecinta Al-Quran yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kembali untuk merenungi keagungan kalamullah Al-Quranul Karim, sebuah kitab suci yang bukan hanya sekedar bacaan, melainkan petunjuk hidup yang sempurna, sumber ketenangan jiwa dan penawar bagi segala kegundahan. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang keutamaan membaca Al-Quran, khususnya dua surah yang beberapa ayatnya memiliki keistimewaan yang luar biasa dalam melindungi diri kita dari segala keburukan dan membuka pintu-pintu keberkahan dalam kehidupan. Surah dan ayat apakah gerangan? Mari kita simak bersama dengan hati yang khusyuk dan penuh penghayatan. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Setiap huruf yang kita baca, setiap ayat yang kita tadabburi mengandung pahala yang berlipat ganda dan hikmah yang tak terhingga. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan hanya sekadar ritual ibadah, tetapi juga merupakan kebutuhan rohani setiap muslim. Ia adalah sumber ilmu, pedoman moral, dan penenang jiwa yang gelisah. Dengan membaca Al-Quran, kita akan menjadi lebih lembut, pikiran kita akan menjadi lebih jernih, dan langkah hidup kita akan lebih terarah. Ada waktu-waktu utama membaca Al-Quran. Sebagaimana telah kita ketahui, terdapat waktu-waktu tertentu yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Waktu pagi setelah subuh, saat jiwa masih segar dan pikiran belum disibukkan dengan urusan dunia, adalah waktu yang penuh berkah untuk berinteraksi dengan kalamullah. Begitu pula malam hari, saat suasana tenang dan khusyuk adalah waktu yang mustajab untuk bermunajat kepada Allah dengan membaca ayat-ayatnya. Sekarang, mari kita telaah lebih dalam tentang keutamaan surah Al-An'am ayat 1 hingga 3. Ayat-ayat ini adalah pembuka surah yang agung, yang langsung mengenalkan kita kepada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pencipta langit dan bumi
yang menciptakan kegelapan dan cahaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Sadaqallahul Azim. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Sungguh pun demikian, orang-orang yang kufur mempersamakan Tuhan mereka dengan sesuatu yang lain. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menentukan batas waktu hidup masing-masing. Waktu yang ditentukan untuk membangkitkan setelah mati ada padanya. Kemudian kamu masih meragukannya. Dialah Allah yang disembah di langit dan di bumi. Dia mengetahui apapun yang kamu rahasiakan dan kamu tampakkan serta mengetahui apapun yang kamu usahakan. Setelah kita mendengarkan lantunan ayat-ayat yang penuh keagungan ini, mari kita renungkan maknanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surah ini dengan pujian kepada dirinya sendiri sebagai pengingat bagi kita akan kebesaran dan kemuliaannya. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, mengatur alam semesta dengan segala kesempurnaannya, dan menetapkan ajal bagi setiap makhluk. Ayat-ayat ini juga menepis keraguan dan keingkaran orang-orang kafir terhadap kekuasaan Allah. Meskipun Allah telah menetapkan ajal yang pasti, mereka masih saja ragu dan mempersekutukannya dengan Tuhan-Tuhan yang lemah dan tidak berdaya. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa membaca surah Al-An'am ayat 1-3 di pagi hari memiliki 3 keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah yang pertama, mendapatkan rahmat dan perlindungan Allah sepanjang hari. Barang siapa yang membaca ayat-ayat ini di pagi hari dengan penuh keyakinan, maka Allah akan melimpahkan rahmat dan perlindungannya sepanjang hari tersebut. Segala urusannya akan dipermudah dan ia akan dijauhkan dari segala keburukan. Yang kedua, kemudahan dalam menghadapi masalah. Setiap kesulitan dan tantangan yang dihadapi pada hari itu akan terasa lebih ringan karena adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati akan menjadi lebih tenang dan pikiran akan lebih jernih dalam mencari solusi. Yang ketiga, keselamatan di alam kubur hingga hari kiamat. Keutamaan membaca ayat-ayat ini juga meliputi keselamatan di alam barzah dan di hari perhitungan kelak. Allah akan memberikan kemudahan dan cahaya bagi mereka yang senantiasa berinteraksi dengan kalamullah. Selanjutnya, mari kita beralih kepada keutamaan surah Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Dua ayat terakhir dari surah yang paling panjang dalam Al-Quran ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Ayat-ayat ini merangkum pokok-pokok keimanan seorang muslim dan mengandung doa yang sangat agung untuk memohon ampunan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, Rasul Muhammad beriman pada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Setelah kita menyimak lantunan ayat-ayat yang penuh makna ini, mari kita tadabburi kandungannya. Ayat ini dimulai dengan pengakuan keimanan Rasulullah SAW dan seluruh kaum mukminin kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Mereka beriman secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Mereka juga menyatakan ketaatan mereka kepada perintah Allah dan memohon ampun atas segala kekurangan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dia tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Setiap perbuatan baik akan mendapatkan pahala dan setiap perbuatan buruk akan mendapatkan balasan di akhirat. Terdapat doa yang sangat indah dan penuh harap. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah pada malam hari, maka kedua ayat ini mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama menjelaskan bahwa makna mencukupinya di sini sangatlah luas, mencakup kecukupan perlindungan dari gangguan setan dan jin, serta ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Ada 4 keutamaan membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah di malam hari. Yang pertama, perlindungan dari segala kejahatan. Ayat-ayat ini menjadi benteng yang kokoh dari segala macam keburukan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah akan menjaga orang yang membacanya dari gangguan makhluk halus dan dari tipu daya musuh. Yang kedua, ketenangan dan kedamaian hati. Membaca ayat-ayat ini dengan penuh penghayatan akan memberikan ketenangan jiwa dan kedamaian hati. Kegelisahan dan kecemasan akan sirna, digantikan dengan rasa aman dan tentram karena dekat dengan Allah. Yang ketiga, kecukupan dalam hidup. Sebagian ulama juga menafsirkan bahwa membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah di malam hari akan memberikan kecukupan dalam rezeki dan segala kebutuhan hidup. Allah akan memudahkan urusannya dan mencukupi segala keperluannya. Yang keempat, penghapus dosa. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam hadis ini, namun membaca Al-Quran secara umum adalah penghapus dosa. Dengan merutinkannya membaca ayat-ayat yang mulia ini, diharapkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sahabat Islami beriman, keutamaan membaca surah Al-An'am ayat 1-3 di pagi hari dan surat Al-Baqarah ayat 285-286 di malam hari sangatlah besar. Namun perlu kita ingat bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Oleh karena itu, mari kita jadikan kebiasaan untuk membaca ayat-ayat yang mulia ini setiap hari dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Jangan hanya sekadar membaca lafaznya, tetapi usahakanlah untuk memahami maknanya, merenungi kandungannya, dan mengamalkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Al-Quran bukan hanya menjadi bacaan di bibir, tetapi juga menjadi pedoman yang membimbing langkah hidup kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku Islami beriman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita keutamaan dan kemudahan untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, menjadikannya sebagai sahabat kita dalam hidup kita, dan menganugerahkan kepada kita segala kebaikan dan keberkahan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.